Halo para pecinta sepak bola, balik lagi bareng kami berdua di pembahasan mendalam kali ini. Halo semua. Gila, benar-benar gila. Baru aja kita saksiin salah satu derby di Italia paling emosional, paling dramatis, dan mungkin paling bikin jantungan di musim 2026 ini. Setuju banget. Ini bukan cuma soal skor akhir, tapi ceritanya itu loh, setiap menitnya ada aja drama. Gimana enggak? Skor akhir 3-2 buat keunggulan Inter Milan, tapi prosesnya itu loh. Dari gol bunuh diri yang dibayar tuntas sama Cambiaso, kartu merah kontroversial Kalulu yang bikin Juventini ya pasti mencak-mencak. Pasti, itu jadi perdebatan besar. Sampai akhirnya gol roket dari Piotr Jalinski di menit-menit berdarah yang ngebakar seluruh tribun Meazza. Betul. Dan sumber-sumber yang kita punya ini, dari laporan pertandingan sampai data statistik, semuanya melukiskan gambaran yang sama. Ini mikrokosmos dari rivalitas mereka. Oke, mari kita bedah ini. Kita akan urai setiap momen penting, lihat data di baliknya, dan pahami kenapa pertandingan ini lebih dari sekedar 3 poin. Oke, kita mulai dari kronologi drama di San Siro, menit demi menit. Ini alurnya kayak film thriller loh. Drama ini nggak butuh waktu lama buat dimulai. Di menit ke-17, Inter udah unggul. Lewat sebuah momen yang sangat ironis. Ironis banget, bek Juventus, Andrea Cambiaso, secara nggak sengaja belokin bola ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri, bisa hancur mental pemain. Bisa banget. Tapi disinilah ceritanya mulai menarik. Cuma 9 menit kemudian. Nah, ini dia, momen penebusannya. Betul. Di menit ke-26, Cambiaso bayar tuntas kesalahannya. Dia maju ke depan, dapat umpan matang dari Weston McKennie, dan cetak gol penyama kedudukan. Itu roller coaster emosi yang lengkap, dari titik terendah ke puncak euforia dalam kurang dari 10 menit. Ini nunjukin mentalitas dan resiliensi, tapi juga menyoroti kerapuhan di lini pertahanan Juventus. Bener. Seakan jadi pertanda ya, kalau laga ini nggak akan normal. Dan bener aja, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Menjelang akhir babak pertama, titik balik pertandingan. Kartu merah untuk Pierre Kalulu. Tepat. Jadi detailnya gini, kartu kuning pertama dia dapat di menit ke-32. Terus cuma 10 menit kemudian, menit ke-42, dia dapat kartu kuning kedua. Karena dianggap melakukan holding ya, atau menahan pemain lawan. Iya, dan salah satu sumber kita menyebut insiden itu tampak seperti sentuhan ringan dan pemain Internya jatuh secara dramatis. Ini inti kontroversi yang dibicarakan semua orang. Terlepas dari subjektif atau enggaknya keputusan itu, dampaknya objektif dan masif. Juventus harus main dengan 10 orang selama lebih dari separuh sisa pertandingan. Itu langsung mengubah segalanya kan? Total, rencana permainan mereka harus dirobek saat itu juga. Ini bukan lagi soal gimana cara menang, tapi gimana caranya bertahan hidup melawan pemimpin klasemen di kandang mereka. Ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana sebuah keputusan wasit bisa mengubah seluruh narasi pertandingan dan mungkin juga persaingan gelar? Dan pertanyaan ini seolah jadi bagian dari DNA derby di Italia itu sendiri loh. Sejarah rivalitas mereka kan emang penuh insiden kontroversial. Betul, dari insiden penalti Ronaldo tahun 98. Sampai skandal Calciopoli. Kartu merah Kalulu ini rasanya kayak nambah satu babak baru lagi di buku sejarah perseteruan mereka. Oke, kita lanjut ke babak kedua yang tegang banget. Dengan keunggulan jumlah pemain, Inter jelas dominan kan? Dominan sekali, tapi mereka butuh waktu lama buat nembus pertahanan Juventus yang dipaksa main super defensif. Akhirnya, menit ke-76, pecah juga kebuntuan. Dan yang nyetak gol ini nama yang mungkin nggak banyak diprediksi, Francesco Pio Esposito. Anak muda, usianya baru 20 tahun. Yap, pemain jebolan akademi. Dia nyundul bola hasil umpan silang brilian dari Federico Di Marco. Inter unggul 2-1. Momen yang luar biasa besar buat dia. Sangat besar. Tapi, di sini kita lihat lagi sisi lain ceritanya. Resiliensi Juventus. Bahkan dengan 10 pemain, mereka nolak buat nyerah. Mereka nunjukin karakter yang luar biasa sih. Benar. Cuma 7 menit setelah gol Esposito, di menit ke-83, Manuel Locatelli bikin gol penyama kedudukan. Skor jadi 2-2. Dan asisnya dari McKennie lagi kan? Tepat. Weston McKennie, asis keduanya di laga ini. Kontribusi yang krusial banget dari dia. Di titik itu, kalau hasilnya imbang, buat Juventus rasanya udah kayak menang ya. Main dengan 10 orang bisa curi 1 poin. Tapi, Drama belum berakhir. inilah puncaknya.
Tepat di menit ke-90, saat semua orang mungkin udah mikir pertandingannya bakal imbang, datanglah Piotr Zielinski. Sebuah tembakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti. Dan gol! Mengunci kemenangan 3-2 untuk Inter. Seluruh San Siro meledak. Pukulan yang benar-benar telak di menit-menit akhir. Akhir yang brutal buat Juventus, tapi klimaks yang sempurna buat drama ini. Gol itu bukan cuma gol kemenangan, tapi sebuah pernyataan. Jadi, apa arti semua ini? Mari kita lihat lebih dalam beberapa individu yang jadi pusat cerita. Kita mulai dari sang pahlawan tak terduga, Piotr Zielinski. Iya, sumber kita menyebutkan musim pertamanya di Inter ini bisa dibilang kurang memuaskan. Setelah pindah gratis dari Napoli kan? Dia sering diganggu cedera. Betul, dan ada kutipan menarik di mana dia janji ingin menunjukkan kepada para penggemar Zielinski di masa jayanya. Gol di menit ke-90 itu, ya itu pembuktiannya. Kemenangan pribadi sekaligus kemenangan tim. Tepat. Ini juga nunjukin cerdasnya strategi transfer Inter. Datengin pemain veteran berpengalaman tanpa biaya yang ternyata bisa jadi penentu di laga paling krusial. Keseimbangan yang pas. Ngomong-ngomong soal keseimbangan, ada juga talenta muda, Francisco Pio Esposito, usia 20 tahun, produk asli akademi. Jalur pengembangannya ideal banget. Iya kan? Sukses dipinjamkan ke Spezia, balik ke tim utama di bawah pelatih Christian Cifu, dan sekarang cetak gol penting di derby di Italia. Ini ngebuktiin mentalitas Inter itu nggak cuma soal beli pemain bintang. Bukan cuma itu, ini juga soal mengembangkan DNA pemenang dari dalam. Betul. Dan jangan lupakan momen di tribun juga. Lilian Thuram pasti bangga banget ngelihat dua anaknya, Marcus sama Kefren, saling sikut dan adu taktik di lapangan. Urusan keluarga yang dibawa ke level profesional. Yang menarik juga peran pelatih Christian Cifu. Cifu kan mantan bek legendaris Inter, spesialis pertahanan. Tapi sebagai pelatih, dia justru berani percaya sama pemain menyerang muda, kayak Esposito di laga panas ini. Dia masuk di menit 66 kan? Iya, dan cuma butuh 10 menit buat bayar kepercayaan itu. Ini sinyal kuat soal visi jangka panjang klub. Ada kesinambungan filosofi dari akademi sampai tim senior. Kisah-kisah individu ini luar biasa. Tapi kemenangan ini juga dibangun di atas dominasi kolektif, kalau kita lihat angkanya. Nah, data statistiknya bicara banyak. Inter sangat dominan. Penguasaan bola mereka 60% banding 40%. Jauh sekali. Mereka ngelepasin total 21 tembakan dengan 9 diantaranya tepat sasaran. Bandingin sama Juventus yang cuma 10 total tembakan. Statistik ini konsisten banget. Bahkan sebelum kartu merah pun Inter udah nunjukin kontrol permainan, unggul jumlah pemain cuma mempertegas dominasi yang udah ada. Tapi ada yang menarik dari statistik Juve kan? Ada. Dari 10 tembakan mereka, 8 diantaranya tepat sasaran. Akurasi 80%. Itu angka yang gila banget, artinya apa tuh? Itu bukan kebetulan. Itu konsekuensi taktik mereka setelah kartu merah. Karena nggak bisa lagi bangun serangan pelan-pelan, setiap serangan Juve itu serangan balik cepat. Cuma dieksekusi kalau ada peluang emas. Jadi mereka nggak buang-buang tembakan ya? Sama sekali. Mereka sangat klinis dan efisien. Mereka kalah, tapi mereka hampir aja nyuri poin karena efisiensi yang luar biasa itu. Sangat klinis, tapi ya hasil akhir nggak bohong. Dan ini implikasinya besar banget buat perebutan gelar. Kemenangan ini bikin Inter unggul 8 poin dari AC Milan. Yang masih punya 1 pertandingan sisa. Betul, tapi yang lebih penting, mereka sekarang unggul 15 poin dari Juventus. Salah satu sumber bahkan bilang kekalahan ini menghancurkan harapan realistis Juventus buat juara. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kemenangan ini emang lebih dari 3 poin. Ini pernyataan supremasi. Kesenjangan 15 poin ini cerminan kondisi kedua klub. Maksudnya gimana tuh? Inter lagi di fase puncak, dari proyek yang stabil dan terencana. Sementara Juventus, masih dalam fase transisi, bangun ulang, plus ada isu finansial juga. Pertandingan ini kayak potret dari realitas itu. Jadi dari semua sumber yang kita bedah, jelas ya ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini narasi yang lengkap. Ada penebusan, kontroversi, momen bersinar talenta muda, dan klimaks dari pahlawan tak terduga. Benar. Kemenangan Inter ini penegasan status mereka sebagai calon kuat juara. Perpaduan sempurna antara bintang berpengalaman dan talenta muda yang lapar. Gimana menurut kalian? Apakah kartu merah buat Kalulu itu murni pelanggaran atau wasit terlalu bersemangat di depan pendukung Inter? Dan siapa menurut kalian yang lebih unggul di duel adik kakak tadi? Marcus atau Kefren? 2 pertanyaan yang menarik itu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kami pengen tahu banget sudut pandang kalian soal drama di menit-menit akhir tadi. Tapi ingat,
Kemenangan Inter kali ini bukan cuma soal 3 poin. Ini soal pernyataan tegas siapa penguasa Italia sebenarnya di musim 2026. Setelah jarak 15 poin ini, apakah Juventus masih punya bensin buat ngejar? Atau kita tinggal nunggu waktu aja sampai Inter angkat trofi? Di sisi lain, jalan-jakan AC Milan. Jarak 8 poin dan masih punya tabungan 1 pertandingan, mereka pasti nunggu Inter lengah buat perburuan Scudetto di akhir musim. Nah, ini dia. Dan ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apakah resiliensi yang ditunjukkan Juventus di laga ini ditambah talenta individu seperti Kenan Yildiz? Merupakan percikan api yang bisa menyalakan kembali sisa musim mereka untuk target yang lebih realistis, misalnya 4 besar. Atau apakah itu cuma perlawanan terakhir sebelum dominasi Inter menjadi mutlak? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Jangan sampai ketinggalan analisis taktik mendalam kita di pembahasan berikutnya. Pastikan kalian subscribe channel YouTube kami dan klik tombol lonceng biar kalian jadi yang pertama tahu pas kita rilis konten terbaru. Kami berdua pamit undur diri. Tetap sportif, tetap cinta sepak bola, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Ciao.